Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Ya benar, Tuhan hanya sejauh doa kita. Tuhan memberkati saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Tuhan untuk pagi ini kita sekali lagi dapat beribadah secara di atas talian, dan semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya akan berbicara dengan Anda firman Tuhan yang saya ambil daripada 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Sama-sama kita membuka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17
Dan kita akan lihat pada ayat yang ketiga sehingga pada ayat yang keempat. Saya ulangi, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 di ayat yang ketiga sehingga pada ayat yang ke-5. Maafkan saya. Firman Tuhan berkata demikian, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara-saudari, pada pagi ini saya akan berbicara dengan Anda tentang percaya dan taat. Mengapa saya memilih tema ini? Sebab sangat mudah bagi saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Siapapun kita, sangat mudah untuk kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalannya ataupun yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan pada pagi ini adalah sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab itulah yang akan menentukan sama ada saudara dan saudara itu adalah seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Sebab itu pada pagi ini, pada waktu kita berbicara mengenai percaya dan taat, maka doa saya adalah supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang benar-benar percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan apakah itu ketaatan, daripada definisi yang saya belajar dan salah satu definisi yang saya mau saudara dan saya renungkan bersama-sama dengan saya pada pagi ini adalah ketaatan adalah tanda bahwa saudara dan saya tidak mampu berjalan dengan kekuatan saudara dan saya sendiri. Saya ulangi. Ketaatan adalah tanda bahwa saudara dan saya tidak mampu berjalan dengan kekuatan saudara dan saya sendiri. Bermaksud bahwa dalam hidup ini mengapa kita perlu taat kepada Tuhan. Salah satunya adalah sebab saudara dan saya tidak mampu untuk berjalan dengan kekuatan saudara dan saya sendiri. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan ini, mengapa kita perlukan Tuhan? Sebab Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya untuk dapat berjalan dalam kehidupan ini. Dan kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 di ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, firman Tuhan mengatakan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Bila saya berbicara mengenai diberkati, setiap kita menginginkan ataupun setiap kita mempunyai kerinduan supaya kita itu diberkati Tuhan. Saudara dan saya mau supaya pekerjaanmu diberkati Tuhan. Supaya saudara dan saya mau supaya pelayananmu diberkati Tuhan. Supaya saudara dan saya melihat supaya keluargamu dan apapun yang kita lakukan diberkati Tuhan, maka salah satu perkara yang perlu kita lakukan menurut Yeremia pasal yang ke-17 adalah saudara dan saya harus mempercayai Tuhan. Dalam kata yang lain, saudara dan saya harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus, daripada pembacaan kita pada pagi ini, jikalau kita perhatikan bahwa seorang nabi yang bernama Nabi Elia, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyuruh dia untuk dia pergi ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Mengapa Tuhan menyuruh dia pergi ke sungai Kerit? Sebab dalam teks
dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini adalah berbicara mengenai di mana pada waktu itu berlaku krisis. Dan krisis itu adalah hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Satu krisis yang melanda pada pada waktu Nabi Elia melakukan pelayanannya. Sebab itu saudara dan saudari, Tuhan memerintahkan Nabi Elia supaya dia pergi ke Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Dan kita memperhatikan tentang reaksi ataupun respon Nabi Elia. Saudara-saudari, pada waktu Tuhan berbicara kepada Nabi Elia, pergilah ke tepi Sungai Kerit. Saudara, kita memperhatikan tentang reaksi ataupun respon Nabi Elia pada ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan lalu ia pergi. Nah, sudah perhatikan, firman Tuhan mengatakan bahwa Nabi Elia dia pergi, dia mentaati sesuai dengan firman Tuhan. Menarik sekali kalau kita perhatikan reaksi respon Nabi Elia. Firman Tuhan mengatakan dia tidak bertanya kepada Tuhan kenapa dia harus pergi. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Nabi Elia dia tidak berdialog dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus pergi ke tepi Sungai Kerit? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia pergi, dia mentaati sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan pada ayat yang ke-5, lalu Nabi Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Saudara-saudari, kita perhatikan tentang reaksi Nabi Elia. Dia pergi, dia melakukan seperti yang Tuhan sudah katakan kepadanya. Bukankah ini sesuatu yang penting yang saudara dan saya harus belajar pada pagi ini tentang ketaatan Nabi Elia? Saudara perhatikan, Nabi Elia dia percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar dia percaya kepada Tuhan, tapi juga dia seorang pribadi yang taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan merindukan, Tuhan maukan supaya gerejanya itu bukan sekedar dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia mau supaya gerejanya itu dia taat kepada segala perintah Tuhan. Bukankah Yesus berkata bahwa siapapun yang mengasihi dia, barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, maka dia akan menuruti segala perintahku. Jadi yang menjadi persoalannya pada pagi ini untuk saudara dan saya belajar merenungkan mengapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan. Satu persoalan yang perlu kita renungkan sama-sama. Satu persoalan yang perlu kita belajar dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan saudara, Nabi Elia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan dalam waktu pelayanannya. Tetapi ketika Tuhan memberikan dia perintah, dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Sebab itu, yang pertama, kenapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan? Perhatikan pada ayat yang pertama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian, saya akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama B. Demi Tuhan yang hidup. Dan saudara perhatikan, Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa demi Tuhan yang hidup, dikatakan Tuhan Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Yang pertama, kenapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan? Sebab Nabi Elia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Saya ulangi. Kenapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan? Sebab yang pertama, Nabi Elia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Perhatikan kata-kata Nabi Elia di ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, dia berkata, demi Tuhan yang hidup,
Tuhan Israel yang kulayani. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus, Nabi Elia sedang berkata kepada Raja Ahab bahwa Tuhan yang dia sembah, dia sedang berkata bahwa Tuhan yang dia layani itu, Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Sebab itu pada pagi ini, dimanapun saudara berada menyaksikan khotbah ini di atas talian secara online, saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab itu Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, demi Tuhan yang hidup. Jadi yang pertama, kenapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan? Sebab Nabi Elia dia percaya bahwa Tuhan yang dia layani itu adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Yakobus pasal 5 di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian. Saudara perhatikan bahwa Nabi Elia sama seperti saudara dan saya, dia adalah manusia biasa. Dia adalah seperti saudara dan saya. Maksudnya adalah jikalau Nabi Elia merasa kesakitan dalam tubuhnya, dia juga merasa kelaparan dalam tubuhnya. Maksudnya dia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 5 di ayat yang ke-17 mengatakan bahwa dia berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengabulkan apa yang dia doakan. Nah, saudara perhatikan dalam teks Yakobus pasal 5 ini, firman Tuhan sedang menjelaskan bahwa Nabi Elia dia berdoa kepada Tuhan yang hidup. Dia berseru kepada Tuhan yang hidup. Dia berkata bahwa Tuhan yang kulayani itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan segala bumi dan serta isinya. Sebab itu dia melihat pertolongan Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudari, yang pertama kenapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan? Sebab dia percaya. Dimanapun saudara berada pada pagi ini, sama-sama katakan, saya percaya. Nabi Elia dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi saya mau dorong saudara-saudari hari ini bahwa kita melayani Tuhan yang hidup, Yesus yang bangkit daripada kematian. Dan Yesus yang ada di sorga, dia ada bersama dengan saudara. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Dia boleh menolong saudara, dia boleh menghibur saudara, dia boleh menjaga saudara. Yang penting adalah berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, taati firman Tuhan. Sebab ketika Tuhan berfirman dan kita mentaati firman Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat miracle dari Tuhan berlaku dalam hidupmu, dalam keluargamu. Sebab itu saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau kita berkata saya beriman kepada Tuhan, maka saudara dan saya harus melakukan tindakan iman. Berbicara bahwa iman itu perlu dilakukan ataupun perlu disertai dengan tindakan. Nah, saudara perhatikan bahwa Nabi Elia dia seorang pribadi yang bukan sekedar dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga seorang pribadi yang taat kepada Tuhan. Saya mau dorong saudara pada pagi ini dimanapun saudara berada, percayalah kepada Tuhan dan taatilah Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Yang kedua, mengapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan? Yang kedua adalah Nabi Elia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Saya ulangi. Kenapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan? Sebab dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, bukan sekadar Tuhan yang hidup, tetapi juga dia percaya bahwa Tuhan yang dia layani itu adalah Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Nah, saudara perhatikan dalam
teks pembacaan kita dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini. Saudara perhatikan, ketika Tuhan berkata kepada Nabi Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, saudara perhatikan, Nabi Elia, sekali lagi saya katakan, dia tidak berkata kepada Tuhan, kalau saya pergi di tepi sungai Kerit, siapa yang menjaga saya? Dia tidak berkata kepada Tuhan, dia tidak bertanya kepada Tuhan, siapa yang memelihara saya? Siapa yang akan memberikan saya makanan? Tetapi yang dia lakukan adalah dia pergi, dia taat. Jadi poin yang kedua, kenapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan, sebab dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah pribadi yang memelihara hidupnya. Saudara perhatikan, bagaimana Tuhan menunjukkan pemeliharaan dalam kehidupan Nabi Elia. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengirim burung-burung gagak untuk memberi makanan kepada Nabi Elia pada waktu pagi dan pada waktu petang. Saudara perhatikan, menarik sekali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu untuk menolong saudara dan saya dalam apapun situasi yang sedang saudara dan saya hadapi dalam hidup ini. Sebab itu firman Tuhan mengatakan pada teks 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini, Tuhan sedang menunjukkan kepada Nabi Elia bahwa dia adalah pribadi yang akan memelihara dia, yang akan menjaga dia, yang akan melindungi dia. Saudara perhatikan, dia menunjukkan dia adalah pribadi yang memelihara, yang bertanggung jawab dalam kehidupan Nabi Elia. Dia memerintahkan burung-burung gagak pada waktu pagi, pada waktu petang untuk menghantar daging, menghantar roti, makanan untuk Nabi Elia. Sebab itu saudara, poin yang pertama, bila kita bicara mengapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan, sebab Nabi Elia dia percaya Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Yang kedua adalah Tuhan itu adalah pribadi yang bertanggung jawab, yang memelihara dalam hidup dia. Yang ketiga saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus, Tuhan adalah pribadi yang mampu menolong dengan berbagai cara. Perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini. Menarik sekali bahwa sewaktu Nabi Elia dia berada di tepi sungai Kerit, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengirim burung-burung gagak menghantar makanan kepada Nabi Elia pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maka saya mau katakan kepada saudara, kenapa Nabi Elia dia percaya kepada Tuhan, sebab dia tahu, dia memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan menolong dia dengan berbagai cara. Nah saudara-saudari, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mampu untuk memelihara saudara, yang mampu untuk melindungi saudara dengan berbagai cara. Yang penting sekali adalah saudara meletakkan seluruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang penting sekali adalah saudara meletakkan seluruh kehidupanmu dan saudara harus taat kepada Dia, sebab Tuhan itu adalah Tuhan pribadi yang mampu, yang mempunyai 1001 cara bagaimana Dia memelihara saudara, bagaimana Dia menolong saudara, bagaimana Dia menyediakan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Perhatikan ayat ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengirim burung gagak pada waktu pagi dan pada waktu petang. Saudara perhatikan, menarik sekali bahwa burung gagak itu adalah burung yang tidak disukai oleh semua orang. Burung gagak itu adalah burung yang tidak ada nilai ataupun tidak ada harganya. Tetapi saudara perhatikan bahwa Tuhan
memerintahkan, Tuhan memilih burung-burung gagak ini untuk menolong, untuk menghantar makanan kepada Nabi Elia. Dan di sini kita belajar bahwa Tuhan itu mempunyai cara, mempunyai berbagai-bagai cara untuk menolong saudara dan saya dalam kehidupan ini. Menarik sekali bahwa Tuhan tidak memakai Raja Mesir ataupun Tuhan tidak memakai pribadi-pribadi tertentu untuk menghantar makanan kepada Nabi Elia dalam konteks 1 Raja-Raja pasal 17, tetapi dia menggunakan burung-burung gagak untuk menghantar makanan kepada Nabi Elia pada waktu pagi dan pada waktu petang, dan supaya Nabi Elia hidup di tepi sungai Kerit. Saya mau katakan kepada saudara pada pagi ini, dimanapun Anda berada pada pagi ini, percayalah kepada Tuhan, taatilah Tuhan, walaupun cara Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Yang penting sekali adalah saudara dan saya harus meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang penting sekali adalah saudara mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu untuk menolong saudara dengan berbagai cara. Saudara perhatikan bahwa Tuhan memerintahkan burung gagak itu. Saudara dan saya harus ingat bahwa burung gagak itu suka makan daging. Tetapi mengapa burung gagak itu tidak makan daging yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia untuk dihantar? Saya percaya bahwa Tuhan sudah berkata kepada burung-burung gagak itu, walaupun burung gagak itu dia tidak bersuara, tapi Tuhan sudah berkata bahwa makanan ini bukan bahagian kamu. Makanan ini adalah untuk Nabi, seorang Nabi yang ada di tepi sungai Kerit, dan namanya adalah Nabi Elia. Saudara perhatikan penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada Nabi Elia dengan baik sekali. Mengapa itu berlaku? Sebab Nabi Elia dia taat kepada Tuhan. Saudara-saudari, sebelum saya mengakhiri apa yang saya mau sampaikan pada pagi ini, mengapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan? Yang pertama, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah pribadi yang bertanggung jawab, yang memelihara kehidupannya. Yang ketiga, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang akan menolong dia dengan berbagai cara. Dan yang menjadi persoalannya untuk kita sama-sama renungkan pada pagi ini, saudara-saudari, di manakah ataupun apakah penghalang ketaatan kita kepada Tuhan? Dan apabila kita merenungkan soalan ini tentang penghalang ketaatan kita kepada Tuhan, maka saya akan membawa saudara untuk mengevaluasi, untuk melihat kehidupan Nabi Elia. Saudara perhatikan di dalam Amsal berkata seperti ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya ulangi, di dalam buku Amsal mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan saudara, penghalang ketaatan kita kepada Tuhan adalah pengertian kita sendiri. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi Elia, jikalau dia mengandalkan pengertiannya sendiri, jikalau Nabi Elia dia bergantung kepada pengetahuannya sendiri, coba Anda fikirkan, pada waktu Tuhan berkata, pergilah ke sungai Yordan. Nah, saudara perhatikan, pada waktu Tuhan memerintahkan dia pergi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, saudara perhatikan, pada waktu Tuhan memerintahkan itu,
Jikalau Nabi Elia dia menggunakan pengetahuannya sendiri, mungkin dia sudah berkata seperti ini, kenapa saya perlu pergi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan? Mungkin juga dia akan berkata seperti ini, siapa yang menjaga aku? Siapa yang memelihara aku? Dari mana saya dapat sumber makanan? Jikalau dia mengandalkan ataupun dia bergantung kepada pengertiannya sendiri. Nah, saudara perhatikan bahwa Nabi Elia, dia taat kepada Tuhan. Jadi persoalannya, penghalang ketaatan kita kepada Tuhan adalah pengertian kita sendiri. Seringkali kita akan berkata seperti ini, Tuhan, dalam keadaan sekarang ini Tuhan, dalam keadaan dunia yang sedang mengalami krisis ini Tuhan, dan di mana banyak perkara-perkara yang berlaku ini Tuhan yang menakutkan. Yang menjadi persoalannya adalah sama ada saudara itu masih taat kepada Tuhan lagi atau tidak. Yang menjadi persoalannya adalah masihkah saudara percaya bahwa Tuhan itu mampu menolong kita. Sebab itu saudara-saudari, salah satu penghalang ketaatan kita kepada Tuhan adalah pengertian kita sendiri. Pada waktu Tuhan berkata kepada saudara dan saya tentang mengampuni, seringkali kita berkata, mengapa saya harus mengampuni? Bukan saya yang bersalah, dia yang bersalah. Seringkali kita mengajukan persoalan itu, kenapa kita mengajukan, mengapa kita melontarkan pertanyaan itu, persoalan itu, sebab kita sedang menggunakan pengertian kita sendiri. Tetapi yang Tuhan mau supaya saudara dan saya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi saudara-saudari, dalam keadaan krisis yang sedang kita melewati ini, saya mendorong saudara-saudari dimanapun Anda menyaksikan khotbah ini secara online, percayalah kepada Tuhan, taatilah Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang akan memelihara saudara dan saya, menjaga saudara dan saya, dan Dia akan bersama-sama dengan kita sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Kesimpulan daripada khotbah ini, kenapa Nabi Elia dia taat kepada Tuhan dalam keadaan krisis yang berlaku pada waktu itu? Yang pertama, dia percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab dalam hidup dia. Yang ketiga, dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang akan menolong dia dengan berbagai cara, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki bumi ini segala isinya. Saudara-saudari, dorongan saya pada pagi ini supaya saudara dan saya terus taat kepada Tuhan. Dorongan saya kepada saudara pada pagi ini supaya saudara dan saya terus melayani Tuhan. Dorongan saya kepada saudara dan saya pada pagi ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bergantung dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan memberkati kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan bersama dengan saudara. Seperti Tuhan menyertai memelihara Nabi Elia, Tuhan yang sama Dia akan memelihara saudara dan saya. Tuhan yang akan menjaga saudara dan saya, Tuhan yang akan melindungi saudara dan saya. Dalam keadaan krisis yang sedang berlaku ini, ingat, Tuhan tidak pernah diam. Dia ada, Dia bersama dengan saudara dan saya, Dia menjaga saudara dan saya, Dia akan mencukupkan segala keperluan saudara dan saya. Seperti Dia memelihara Nabi Elia, seperti Dia mencukupkan keperluan Nabi Elia, Tuhan yang sama, Dia akan memelihara hidupmu, Dia akan menjaga hidupmu, Dia akan melindungi hidupmu. Haleluya, haleluya. Jadi saya mau mendorong saudara pada pagi ini, sama-sama kita undukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih.
buat firman-Mu. Hamba selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara kepada setiap kami, setiap umat-Mu, dimanapun berada pada pagi ini. Tuhan akan menjaga mereka, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, segala pujian, segala hormat hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu. Pagi ini saya berdoa bagi mereka yang sakit, saya berdoa supaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang memerlukan ataupun sedang mengalami persoalan dalam hidup, Tuhan adalah jawaban kepada persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.